Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak dan Ibu, ketemu kembali sama saya dengan Ibu Dahliani. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita berkolaborasi menggunakan fitur Google Dokumen untuk sebagai bahan menulis teks seperti halnya kita menulis di aplikasi Word ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama kali kita buka dulu akun Google-nya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan pengaksesan melalui docs.google.com. Nah, Bapak dan Ibu bisa menulis URL-nya melalui ini ya, docs.google.com, kemudian Bapak Ibu enter. Maka Bapak dan Ibu akan masuk pada template awal dari Google Dokumen. Apabila kita ingin menulis baru, maka kita tinggal mengklik tanda template kosong yang ada di sini. Misalkan saya klik template kosong ada di sini. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan awal dari Google Dokumen, di mana nanti Bapak dan Ibu bisa menulis teks apa saja yang ada pada layar monitor yang ada di sini. Di sini Bapak dan Ibu tampilannya hampir sama dengan Word. Bapak dan Ibu bisa menulis, saya ingin belajar mengenai akun belajar.id. Nah, Bapak dan Ibu bisa menulis sama seperti halnya kita menulis di Word ya. Di sini ada kalimat dokumen tanpa judul. Ini di sini Bapak dan Ibu ingin menamakan file apa terhadap dokumen ini, maka kita tuliskan di sini filenya belajar. Oke. Dan secara otomatis file ini nanti akan tersimpan di dalam drive akun Bapak dan Ibu. Nah, misal Bapak dan Ibu di sini ingin mengedit apapun ya, ingin memasukkan gambar, Bapak dan Ibu tinggal klik sisipkan gambar. Gambar ini dari apakah Bapak dan Ibu mengambil dari upload YouTube, dari drive, dari foto, dari URL, dari kamera, terserah Bapak dan Ibu yang mana mau Bapak Ibu ambil. Jadi tinggal di sini Bapak dan Ibu kalau ingin mengupload foto, tinggal Bapak dan tinggal Bapak dan Ibu klik, misalkan mau mengambil dari komputer Bapak dan Ibu. Saya di sini ada berbagai macam gambar ya. Misal saya ambil ini. Nah, gambar ini saya ingin sematkan di dalam Google Dokumen kita, maka tinggal kita klik gambar yang kita inginkan, maka dia akan masuk ke dalam dokumen kita. Ini bisa Bapak Ibu kecilkan, atur sesuai dengan keinginan kita, sama seperti halnya Bapak dan Ibu mengatur di Word. Setelah itu Bapak dan Ibu kalau ingin memasukkan video juga bisa ya. Sini dari kamera, kemudian Bapak dan Ibu ingin menyematkan link, Bapak dan Ibu tinggal klik yang ada di sini, kemudian linknya sematkan di sini, kemudian diterapkan. Misal saya ingin memasukkan link ini ya, link ini, saya ambil linknya dulu. Saya ambil linknya, kemudian saya coba masukkan ke dalam sini ya, telusuri linknya, saya ini. Nah, kemudian saya terapkan di sini. Nah, misal Bapak dan Ibu ingin menyematkan link, Bapak dan Ibu tinggal sisipkan, kemudian kasih link.
klik link, Bapak dan Ibu bisa. Maka di sini akan masuk pada link yang kita ingin sematkan. Misal kemudian Bapak dan Ibu ingin membuat diagram, juga bisa di sini langsung, bisa melalui spreadsheet juga. Jadi ada berbagai macam kelebihan dari Google Dokumen ini saat kita ingin menulis teks di dalam lembar dokumen. Misal Bapak dan Ibu ya malas nih untuk mengetik tapi ingin menggunakan suara kita, Bapak dan Ibu, caranya seperti ini. Kita jangan mengambil template kosong, tetapi kita gunakan ini, ambil yang baru ya. Kita buka dulu Google dokumennya. Dan ini ada template-template yang sudah disediakan. Nah, misal Bapak dan Ibu ingin menulis tanpa menggunakan keyboard, tapi hanya menggunakan suara, gunakan template yang sudah ada isinya. Saya ambil di sini laporan buku. Nah, laporan buku ini bisa kita ganti ya. Nah, untuk cara menulis, Bapak dan Ibu yang menulis di sini menulis tanpa menggunakan tulisan dari keyboard, Bapak dan Ibu bisa menggunakan alat, kemudian Bapak dan Ibu klik dikte. Nah, di sini ya dalam bahasa Indonesia. Klik untuk berbicara. Misalkan saya klik di sini. Nah, di sini dia minta izinkan. Nah, maka di sini aktif. Saya sambil berbicara, maka dia akan menulis secara langsung apa yang sudah kita ucapkan. Jadi kita tidak perlu lagi menulis melalui keyboard. Kalau misalkan sudah selesai, hasil dari apa yang kita ucapkan atau yang kita baca, dia tertulis sendiri di sana. Kita tinggal klik mikrofonnya, kemudian sudah mati. Lalu misalkan Bapak dan Ibu ingin merubah judulnya, ini bisa Bapak dan Ibu ganti judulnya dengan yang diinginkan. Misal Bapak dan Ibu ingin meminta komentar mengenai tulisan Bapak dan Ibu, di sini ada dua ya. Ini ada yang belajar, ada slide laporan, di mana Bapak dan Ibu menulis tanpa menggunakan tulisan yang tadi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita kembali ke slide belajar. Nah, di sini Bapak dan Ibu ingin meminta komentar dari siswa dan Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu ingin mereka berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu mengedit file Bapak dan Ibu, maka kita tinggal klik bagikan, di mana dia nanti kita meminta mereka untuk bisa ikut di dalamnya dan bergabung di dalamnya untuk mengedit file yang kita inginkan. Maka kita rubah di sini. Kita rubah semuanya menjadi siapa saja yang memiliki link ini, mereka dapat mengeditnya. Nah, ini mereka sebagai editor. Sehingga nanti siapapun yang dapat link ini, maka dia akan dapat mengedit file ini, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan orang lain walaupun kita tidak berhadapan dengan mereka. Dan ini juga akan tidak lama memberikan file ya, hanya dengan mengirim link mereka sudah dapat mengakses link ini. Kalau misal Bapak dan Ibu ingin menambahkan di sini teks ya, teksnya ada berbagai macam bahasa gaya huruf ya. Bapak dan Ibu bisa merubahnya sesuai dengan Bapak Ibu inginkan, gaya huruf yang mana yang ingin Bapak Ibu inginkan di sini juga sudah ada. Kemudian misalkan Bapak dan Ibu juga ingin menambah membuat dia rata kiri, rata kanan, rata tengah juga ada di sini. Kemudian ini adalah jarak spasinya.
Bapak dan Ibu ingin dia cuma spasi tunggal 115, 1,5 atau 2, Bapak dan Ibu bisa mengkliknya di sini. Kemudian misalkan Bapak dan Ibu ingin memberikan komentar dari teman Bapak dan Ibu mengenai isi dari tulisan ini, kita tinggal klik tanda ini, tambahkan komentar ya. Tambahkan komentar, misalkan saya ingin ke tempatnya Bu Elisa ya, tapi ingat ya, menggunakan tanda ini. Kemudian saya menuju ke tempat ke emailnya Bu Elisa. Mohon dicek kembali kalimat ini. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu di sini tinggal mengklik tugaskan. Setelah itu Bapak dan Ibu menugaskan kepada Bu Elisa untuk mengklik kalimat yang di situ. Tinggal Bapak Ibu tugaskan. Nah, secara otomatis di sini nanti Bu Elisa akan menerima kiriman mengenai komentar yang sudah saya berikan. Saya ingin beliau ngecek apa yang sudah diberikan, apakah sudah benar atau tidak. Nah, inilah kelebihan dari Google Dokumen yang kita punya. Kita bisa mengedit bersama-sama dalam satu waktu, ya, walaupun berbeda tempat dengan teman-teman kita. Kemudian kita bisa menyisipkan semua yang kita inginkan, ya, baik gambar, ya, baik tabel, ya, kemudian diagram, kemudian link, dan juga posisi komentar. Mengenai Bapak dan Ibu cara membuat teks tanpa menulis, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkannya melalui file yang bisa dari sini, kemudian baru tetapi dari template ya, bukan dari dokumen, dari template ya. Jadi kita meminta mereka untuk umum ya. Nah, dari template ini kita bisa menulis tanpa menggunakan teks yang ada. Nah, di sini saya ingin menulis, saya klik alat, kemudian saya klik dikte, saya aktifkan. Nah, kemudian dia akan menulis secara sendirinya sesuai dengan apa yang kita perintahkan, sehingga kita tidak capek untuk melakukan penulisan melalui keyboard kita. Baik Bapak dan Ibu, hanya ini yang ingin saya berikan. Bapak dan Ibu sudah mengetahui. Oh iya, satu lagi ya, ada Google Dokumen ini terintegrasi juga dengan Google Calendar, Google Keep, sama Google Tasks. Dan juga di sini kalau Bapak dan Ibu ingin melihat history dari komentar yang ada, juga Bapak dan Ibu bisa mengklik di sini ya, historinya. Kalau misalkan kita ingin menulis kembali, kita aktifkan lagi. Ya, jadi di sini ada historinya. Misalkan Bapak dan Ibu ingin memberikan penelusuran atau memasukkan beberapa link terkait dengan materi yang kita berikan, Bapak dan Ibu tinggal klik yang ada di sini, kalimat pelajari, ya. Saya klik pelajari. Nah, di sini misalkan Bapak dan Ibu ingin mencari tentang Banjarmasin, ya. Langsung diklik Banjarmasinnya. Ya. Nah, maka Bapak dan Ibu akan langsung dapat sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu, baik di webnya, baik gambarnya, baik di drive-nya. Misalkan Bapak dan Ibu ingin mencari tentang Banjarmasin, Bapak dan Ibu tinggal klik saja websitenya, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengcopy paste tulisan yang ada dan disematkan yang ada di sini. Jadi ini mudah sekali ya Bapak dan Ibu ya, karena sudah terintegrasi semuanya. Dengan pelajari ini Bapak dan Ibu bisa melakukan pencarian sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian di sini Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan bintang, ya, bintangnya ini untuk menyematkan tersimpan di dalam drive Bapak dan Ibu. Ya, untuk mengecek keberadaan dari
semua file-file yang kita buat ini, Bapak dan Ibu tinggal klik tambah. Kemudian klik tanda titik 9-nya. Kemudian kita masuk pada drive-nya. Nah, sekarang kita lihat file-file yang Bapak Ibu buat tadi mengenai laporan, kemudian laporan buku, ini tersimpan di dalam drive Bapak dan Ibu. Nah, inilah Bapak dan Ibu cara mengelola Google Dokumen yang ada pada akun belajar Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.